mahasiswa Poltekkes Kemenkes Semarang, jurusan keperawatan. Di sini saya akan melakukan penyuluhan. Sebelumnya perkenalkan, di sini saya yaitu ada perawat Hana, kemudian ada rekan saya Faradiba Evril. Ya, di sini saya akan melakukan penyuluhan yaitu mengenai penyakit paru obstruktif kronis atau yang bisa disebut yaitu peradangan paru-paru. Untuk waktunya itu 20 menit, apakah dari itu bersedia? Iya. Tujuan dari penyuluhan kami yaitu untuk mengetahui apa yang itu disebut dengan PPOK, kemudian pencegahannya dan pengobatan. Baik, yang pertama yaitu saya akan menjelaskan apa itu PPOK. Dari ibu-ibu sendiri bisa membaca ya di sini ya. Untuk PPOK yaitu adalah sebuah penyakit progresif yang menyebabkan kesulitan bernapas akibat tersumbatnya saluran udara di paru-paru. Untuk selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan yaitu untuk jenis dari PPOK sendiri ya ibu-ibu. Di sini ada jenisnya itu ada dua. Yang pertama yaitu ada emfisema, yang kedua yaitu bronkitis. Untuk bronkitis sendiri itu infeksi pada saluran udara menuju paru-paru yang menyebabkan pembekakan dinding bronkus dan produksi cairan di saluran udara yang berlebihan. Kemudian untuk ini emfisema sendiri yaitu kondisi yang disebabkan oleh kerusakan pada dinding alveoli paru-paru sehingga membuat sulit udara keluar masuk dari tubuh. Emfisema umumnya terjadi akibat yaitu merokok. Baik, yang selanjutnya yaitu penyebab dan faktor risiko dari PPOK sendiri ya Ibu. Yang pertama yaitu dari rokok aktif maupun pasif, itu yang bisa menyebabkan dari PPOK sendiri. Kemudian yang kedua yaitu ada faktor keturunan, yang ketiga yaitu ada polusi udara, yang selanjutnya yaitu usia. Sebelum saya melanjutkan, apakah ada yang ingin ditanyakan Ibu? Mau tanya itu apa hubungannya ya usia kok bisa jadi penyebab sama faktor risiko dari PPOK gitu? Baik, untuk usia sendiri itu yang bisa menyebabkan dari PPOK sendiri itu akibatnya karena dari usia sendiri itu semakin tuanya kita, umurnya kita itu metabolisme dalam tubuh kita itu semakin menurun, seperti kayak imun kita tuh semakin menurun seperti itu. Apakah sudah jelas? Baik. Yang selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan yaitu untuk tanda dan gejala dari PPOK sendiri ya Ibu. Yang pertama yaitu ada batuk kronis dengan atau tanpa dahak yang tidak sembuh-sembuh, yaitu batuk yang berlangsung lama dengan atau tanpa dahak dan tidak sembuh-sembuh bisa jadi tandanya yaitu PPOK. Yang kedua yaitu napas sering tersengal saat melakukan aktivitas. Yang ketiga yaitu mengi atau sesak napas disertai dengan bunyi. Yang keempat yaitu mudah lelah, biasanya itu cepat merasa lelah saat ibu-ibu itu kayak melakukan aktivitas yang berlebihan, itu yang bisa mengakibatkan dari tanda dari gejala PPOK sendiri. Kemudian yaitu ada 5 dada terasa berat, kemudian tuh 6 berat badan menurun. Selanjutnya akan saya lanjutkan. Mungkin ibu-ibu di sini bertanya kalau penyakit PPOK ini bisa disembuhkan atau tidak. Nah, hingga saat ini penyakit PPOK ini masih belum dapat disembuhkan, termasuk kerusakan paru-paru disebabkan oleh PPOK. Namun diagnosa dini dari penyakit PPOK ini dan penanganan yang tepat dapat memperlambat perkembangan penyakit, meringankan gejala dan meningkatkan kualitas hidup, sehingga kami sebagai perawat ini kami tidak menyembuhkan namun memperbaiki kualitas hidup pasien yang terkena PPOK. Seperti itu. Nah, baik. Selanjutnya bagaimana kita mendiagnosa penyakit PPOK ini? Nah, bisa dilihat diagnosa PPOK ini biasanya dilakukan melalui riwayat medis. Nah, biasanya melalui kombinasi pemeriksaan fisik, tes fungsi paru-paru, atau menggunakan spirometri dan studi pencitraan, misalnya dengan Roentgen dada atau CT scan. Nah, dari pemeriksaan itu dikombinasikan jadi kita bisa mengetahui untuk diagnosa awal dari penyakit PPOK. Ya Mbak mau tanya, tadi kan Mbaknya jelasin kalau tes pada paru-paru itu menggunakan spirometri. Nah, spirometri sendiri itu seperti apa Mbak? Nah, untuk spirometri ini bisa dilihat di gambar, alatnya seperti ini. Nah, spirometri ini tujuannya untuk mengetahui fungsi paru-paru. Nanti seperti yang bisa dilihat, pasien nanti disuruh untuk bernafas dalam ini, seperti selang ini. Nah, di sini ada monitor, perawat nanti bisa monitor lewat ini. Seperti itu. Nah, selanjutnya bagaimana dan pengobatan PPOK yang bisa kita lakukan? Nah,
bisa dilihat di sini. Yang pertama yaitu melalui terapi inhalasi, bronkodilator, kortikosteroid, dan antibiotik. Nah, obat bronkodilator ini bekerja dengan cara mengendurkan otot pada saluran pernapasan dan paru-paru sehingga melebarkan saluran udara. Nah, tadi kan disebutkan kalau PPOK itu kan seperti yang area bronkusnya itu kan ada yang mengganggu seperti dahak atau lain sebagainya. Nah, obat yang bronkodilator ini membantu supaya bronkus tidak tersumbat lagi, kurang lebih seperti itu. Kemudian ada juga melalui terapi oksigen. Nah, terapi oksigen ini dilakukan untuk membantu meningkatkan kadar oksigen dalam darah. Nah, karena seperti yang kita tahu, orang yang dengan PPOK itu kan kekurangan oksigen. Nah, dengan terapi oksigen jadi kita bisa membantu. Kemudian ada juga melalui pembedahan. Nah, pembedahan atau tindakan operasi ini sendiri biasanya dilakukan untuk menangani penderita PPOK yang jenis emfisema yang kondisinya sudah parah. Apabila dilakukan dengan yang obat yang disebutkan tadi itu sudah tidak efektif. Nah, operasi ini dilakukan untuk mengurangi volume paru dan pengangkatan alveolus yang telah rusak. Tadi kan telah disebutkan kalau emfisema itu alveolusnya rusak sehingga perlu dilakukan pengangkatan. Nah, seperti itu. Sebelum lanjut, apakah ada yang ditanyakan? Mau tanya, itu kalau yang terapi oksigen diberikan ketika apa ya? Nah, untuk terapi oksigen ini kita akan memberikannya pada pasien yang saat itu sudah mengalami kesulitan nafas. Nah, nanti terapi oksigen bisa dilakukan melalui misalnya memberikan ventilasi dan sebagainya. Saya juga mau tanya, itu yang pembedahan berarti itu udah cara paling akhir dalam pengobatan PPOK itu? Iya, untuk pembedahan itu untuk PPOK yang sudah cukup parah karena perlu Dibedah alveolnya tadi kan? Nah, itu saya akan lanjut. Nah, bagaimana cara kita untuk mencegah PPOK? Seperti yang kita tahu, PPOK ini kan radang paru ya. Nah, itu kan sangat berbahaya karena dalam paru kita sendiri kita kan perlu oksigen untuk bernafas. Nah, ini jadi sangat vital paru ini dan sangat penting untuk kita mengetahui mencegah PPOK. Bisa dilihat ibu-ibu di sini. Yang pertama yaitu dengan berhenti merokok. Jika ada teman atau saudara yang merokok, mungkin bisa dibantu ya untuk berhenti merokok. Kemudian yang kedua itu olahraga. Nah, dan olahraga ini kita bisa meningkatkan stamina kita sehingga kita bisa memiliki ketahanan tubuh yang lebih kuat. Selanjutnya ada hindari dari polutan. Nah, polutan ini kan bisa istilahnya seperti racun yang kalau kita hirup akan masuk ke tubuh kita dan akan mempengaruhi sel-sel yang ada dalam tubuh. Nah, sehingga akan sangat baik bila misalnya ada asap kendaraan bermotor, asap rokok dan sebagainya, kita menggunakan masker. Kemudian ada gizi seimbang. Nah, selain untuk olahraga perlu kita perhatikan asupan gizinya karena dengan gizi seimbang kita bisa perbaiki tekanan tubuh dan perbaiki sel-sel yang rusak. Baik, selanjutnya mungkin di sini ibu ada yang bertanya atau bingung bagaimana membedakan asma dan PPOK. Nah, di sini kita kan perlu penting untuk mengetahui asma dan PPOK itu karena penanganannya itu sendiri berbeda sehingga sangat penting untuk kita mengetahui. Bisa dilihat di sini, asma biasanya terjadi pada individu yang berusia muda dan memiliki genetik atau riwayat keluarga. Nah, kata kuncinya di sini muda dan berasal dari genetik, dari keluarga, turunan. Iya. Kemudian PPOK ini biasanya terjadi karena sering akibat paparan polusi udara, asap rokok, dan paparan gas berbahaya lainnya. Nah, seperti yang di sini dapat kita ambil kata kunci yaitu paparan dari luar seperti asap berbahaya yang asap rokok, kemudian asap kendaraan dan lain sebagainya. Kalau lebih singkat, asma dari dalam, PPOK dari luar faktor itu. Jadi kalau PPOK tuh nggak mengenal usia ya? Iya, seperti itu.
Baik Ibu, untuk penjelasannya sudah selesai. Dari penjelasannya sudah kami jelaskan tadi, apakah dari Ibu paham mengenai dari PPOK sendiri? Insya Allah paham. Baik, untuk apa namanya dari PPOK sendiri, ada yang tahu apa itu PPOK itu? PPOK tadi itu penyakit karena paru-parunya tersumbat, jadi pengidapnya itu kesulitan bernapas. Baik. Untuk tanda dan gejalanya sendiri itu seperti apa Ibu? Tanda gejalanya tadi batuk, Ya. terus sesak napas, mudah lelah, terus mengi, ada suara mengi, sama nafas tersengal-sengal. Ibu sudah mulai paham ya. Tadi kan sudah dijelaskan ya Ibu, dari pengertian dari PPOK sendiri, kemudian dari tanda dan gejalanya tadi kan sudah ada Ibu tahu ya. Untuk pencegahannya sendiri dari Ibu sendiri tahu apa dari pencegahan dari PPOK sendiri itu seperti apa? Ya dari yang tadi Mbaknya jelasin itu setahu saya untuk mencegah itu bisa dengan berhenti merokok, kemudian menghindari polusi, olahraga yang teratur, sama makan dengan gizi seimbang seperti itu. Bagus sekali Ibu sudah paham untuk pencegahannya. Nah Ibu, jadi ini penyuluhan dari kami sudah selesai. Nah jadi tadi Ibu sudah berpartisipasi dan baik. Nah jadi kami akan pamit terlebih dahulu. Terima kasih atas kontribusi dan antusiasnya Ibu.